Pemirsa, longsor terjadi di Dusun Gunung Bangka 2, Desa Sukamanah, Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis pada Selasa 3 Februari 2026 sekitar pukul 12 malam waktu Indonesia Barat, menewaskan seorang lansia bernama Ikah berusia 73 tahun setelah rumahnya tertimbun material tanah dan reruntuhan bangunan. Menurut keterangan keluarga, longsor terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada sore harinya. Tebing setinggi sekitar 5 meter di belakang rumah ambrol, disusul jebolnya kolam di bagian atas yang membuat air dan lumpur masuk deras hingga merobohkan tembok rumah. Informasi selengkapnya, kita terhubung bersama rekan Aisani Nuraini, wartawan Tribun Priangan. Rekan Aisani Nuraini, silakan informasi lebih lengkapnya. Baik, terima kasih. Selamat sore, Justina dan juga Tribuners dimanapun berada, dan dapat saya laporkan bahwasanya tragedi longsor kembali terjadi di Dusun Gunung Bangka 2 di RT 29 RW 10 Desa Sukamanah, Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis, dan tentunya menyisakan duka yang sangat mendalam bagi para keluarga korban. Peristiwa memilukan itu terjadi pada Selasa 3 Februari 2026 kemarin, sekitar tengah malam pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, dan tentunya merenggut satu orang nyawa penghuni rumah dan juga seorang lansia bernama Ika berusia 73 tahun. Kesaksian memilukan juga disampaikan oleh Rudiana, 45 tahun, di mana Rudiana ini merupakan menantu dari korban yang meninggal, dan saat kejadian sedang berada juga di dalam rumah bersama 6 anggota keluarga lainnya. Ia mengaku tidak menyangka bahwa suara yang terdengar malam itu merupakan tanda-tanda daripada bencana longsor yang merusak ataupun juga menghancurkan rumahnya tersebut. Namun tidak lama kemudian suara tersebut disusul derasnya air yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah dan juga serta lumpur yang langsung membobol area dinding rumahnya dan membuat rumah tersebut ambrol dan juga dipenuhi oleh lumpur juga air. Dan air tersebut diketahui berasal dari kolam ikan yang berada di atas rumah mereka. Dan Rudiana menyebut bahwa sempat terdengar suara gemuruh sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, dan memang sebelumnya wilayah tersebut juga sempat diguyur hujan deras di sore harinya, meskipun hujan tersebut itu tidak berlangsung hingga malam hari. Menurut Rudiana, di belakang rumah tersebut terdapat tebing setinggi kurang lebih 5 meter, dan tebing tersebut ambrol bukan sekedar tembok penahannya, melainkan juga tanah yang langsung turun menghantam bangunan rumah tersebut. Dan akibat longsoran tersebut, rumah milik keluarga korban tertimbun material tanah, kemudian juga lumpur dan runtuhan bangunan. Dari 7 orang yang berada di dalam rumah saat kejadian, 1 orang dinyatakan meninggal dunia, yakni Ikah tadi. Dan kemudian rumah Rudiana dan rumah korban ataupun rumah Ika itu memang menyatu, namun mereka memiliki ruangan terpisah, dan saat kejadian Ika sedang berada ataupun tidur di dalam kamarnya sendiri. Ironisnya, sebelum kejadian ternyata korban ini baru saja pulang dari perawatan medis, di mana Ika sempat dirawat di RSUD Ciamis selama 4 hari, dan saat kejadian itu baru 2 hari berada di rumah dan sedang dalam masa pemulihan. Saat longsor terjadi, Tribuners, tentunya seluruh penghuni rumah yang ada di sana itu dilanda kepanikan. Rudiana berusaha untuk menyelamatkan anaknya yang masih berusia balita dengan cara menggendong dan juga berlari keluar rumah. Namun setelah berada di luar, Rudiana baru menyadari bahwa mertuanya itu tidak ikut keluar bersama yang lain, dan kemudian ia pun tentunya mengecek dan mencari keberadaan dari mertuanya tersebut. Dan proses evakuasi korban berlangsung sekitar setengah jam, namun kondisi kamar yang saat itu sudah tertutup material longsor membuat upaya penyelamatan nyawa dari mertuanya itu sulit untuk dilakukan. Dan waktu ditemukan, kondisi Ika sudah tertutup oleh lumpur, kemudian juga tertimbun tembok dan juga reruntuhan bangunan, dan ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Selain dari keluarga inti, saat kejadian juga terdapat anak tetangga yang sedang menginap di rumah tersebut. Dan dari kejadian tersebut, 6 penghuni lain berhasil menyelamatkan diri, tentunya Tribuners, meskipun mereka pada akhirnya mengalami trauma. Dan kemarin juga jenazah Ika sudah dikemudikan sejak pagi hari di area tempat pemakaman umum setempat. Peristiwa longsor ini tentunya menambah daftar bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Ciamis, terutama di kawasan dengan kontur tanah dan juga ataupun kondisi tanah yang berbukit-bukit ataupun berundak-undak seperti itu.
Warga pun diimbau untuk terus meningkatkan ya kewaspadaan khususnya pada saat ataupun juga setelah terjadi hujan deras seperti kemarin seperti itu. Dan dari pantauan di lapangan kemarin, petugas gabungan dari BPBD, kemudian TNI Polri, pemerintah desa, dari kecamatan juga telah hadir ke lokasi kejadian dan sejumlah warga setempat juga dibantu dengan petugas gabungan tadi ikut membantu menyingkirkan material tanah longsor dari dalam rumah Ika. Tidak lupa Tribuners, garis polisi juga telah terpasang di sekitar rumah Ika yang terkena longsoran. Saat dikonfirmasi, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis, Andi Supiani menjelaskan bahwasanya longsor itu terjadi akibat kondisi tanah yang menjadi labil setelah diguyur hujan cukup deras di hari sebelumnya. Selain itu, keberadaan kolam ikan di atas rumah korban juga yang terisi penuh dengan air turut memperparah dari tekanan tanah. Dan berdasarkan hasil asesmen di lapangan oleh BPBD, hujan dengan intensitas cukup tinggi itu menyebabkan tanah menjadi labil, ditambah lagi kolam yang terisi penuh air sehingga memberikan beban tambahan dan kondisi itu yang kemudian memicu terjadinya longsor yang menimpa rumah Ika. Dan BPBD mencatat akibat kejadian ini satu rumah mengalami kerusakan berat yakni rumah Ika, sementara 2 rumah lainnya berada dalam kondisi terancam jika terjadi longsor susulan seperti itu. Dan saat ini keluarga korban yang rumahnya terdampak telah mengungsi ke rumah saudaranya yang terdekat. Kemudian Tribuners, BPBD juga mengimbau warga yang tinggal di sekitar lokasi rawan longsor agar segera mengungsi ke tempat yang lebih aman apabila hujan kembali turun dengan intensitas yang cukup tinggi. Dan terkait dengan keberadaan kolam ikan di wilayah rawan longsor tersebut, BPBD menegaskan bahwa kedepannya memang tidak diperbolehkan lagi adanya kolam konvensional di kawasan tersebut karena berpotensi membahayakan dan memicu terjadinya longsor. Kedepannya di lokasi ini tidak diperbolehkan ada kolam, dan jika warga ingin berternak ikan, mereka bisa menggunakan sistem lain seperti bioflok, jadi sama sekali tidak boleh ada kolam tanah di area tersebut. Ani juga menambahkan bahwa pihak desa sebenarnya telah melakukan berbagai sosialisasi terkait dengan potensi kerawanan bencana, dan sosialisasi tersebut dilakukan oleh kepala desa dan juga para kepala dusun kepada masyarakat setempat. Dan untuk langkah selanjutnya, BPBD Kabupaten Ciamis akan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk mencari solusi terbaik bagi warga setempat, termasuk dengan kemungkinan pemberian bantuan sarana alternatif seperti sistem bioflok jika warga ingin membuat ataupun juga berwirausaha dengan kolam ikan. Demikian Justina, laporan dari Kabupaten Ciamis, kembalikan dari studio. Yang saya lihat waktu terjadi itu kan ada suara menggurusuk kayak gitulah gitu. Gemuruh ya? Gemuruh. Disangka saya itu kan ada gempa gitu. Tapi nggak taunya kan langsung banyak air masuk ke rumah gitu. Masuk ke rumah. Kejadiannya jam berapa? Sekitar jam 11:30-an. Itu tuh apa kolam atau apa? Kolam. Ada isinya ya? Kolam. Ada enggak sih, nggak ada isinya. Kan gitu, cuma air doang. Itu yang korban siapa itu, Pak? Yang korban mertua. Saat itu mertua ada di mana posisinya? Mertua posisinya di rumah, kan itu rumah itu jadi bersatu gitu ya, antara rumah saya dengan rumah mertua gitu. Jadi hari saya mah tidur di rumah saya gitu, kalau mertua tidur di kamar mertua gitu. Saat itu berarti ada di dalam kamar mertua ya? Iya, ada jarak gitu. Namanya siapa mertua? Ika. Ika, usianya berapa tahun? Usianya 73. Pak, ini emang sebelumnya sebelum terjadi emang hujan deras atau seperti apa? Iya, memang sorenya ada hujan lebat gitu. Sorenya itu nggak nyampe malam sih. Nggak nyampe malam. Sebelumnya nggak ada tanda-tanda gitu, sorenya lihat ada bocor atau apa gitu? Nggak ada. Nggak kelihatan ada tanda-tanda apa gitu, nggak ada. Kronologisnya disebabkan karena hujan intensitas tinggi kemarin, kemudian kolamnya terisi penuh air dan tanahnya menjadi labil ya karena memang hujannya juga lumayan. Yeah. Jadi terjadi longsor tadi malam jam 00 dan longsorannya menimpa rumah milik Ibu Ika usia 73 tahun dan meninggal dunia. Jadi saat kejadian Ibu Ika lagi tertidur sendiri? Lagi istirahat. Kebetulan Bu Ika juga baru pulang dari rumah sakit. Beliau tinggal sendiri?
tinggal berdua sama anaknya, yang lainnya lagi pada kumpul sih karena memang lagi sakit, Bu Ikanya lagi baru keluar dari rumah sakit. Kalau yang lain gimana, Bu? Yang lain aman, Ada luka-luka atau seperti tidak apa? ada. Cuma ibu aja ya, Bu Ika ya. Sekarang Posisi Bu Ika sedang di Di kamar yang kamarnya memang langsung tertimpa material itu. terus ada rumah lain, Bu, yang terkena dampak ini, Bu? yang terdampak cuma satu, yang terancam ada 2. Ada 2 ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.